ini jumlah estimate revenue-nya gua tutup dulu ya. Jadi ini hasilnya. Di bulan Juli pertama kali gue demonetize itu di sekitar tanggal 12-an. Selama bulan Juli gue dapet terus di bulan Agustus gue dapet terus. Kita lihat sekarang September, tapi September belum ditransfer. September itu agak mendingan karena September itu naik jadi sekitar sampai ke rekening akhirnya. Nah di bulan itu akhirnya masuklah gaji pertama. Di syaratnya kalian pasti udah tahu lah, standar. Jadi tapi gue jadi penasaran dengan segala keterbatasan alat yang gue punya, gue bisa bikin apa, gue bisa ngehasilin apa, dan gue bisa belajar apa. Itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak bikin video ala-ala vlog lagi. Hari ini gue mau bagi cerita tentang gaji pertama jadi YouTuber di Italia. Tapi sebelum itu temenin gue dulu yuk. Kita harus ke farmasi karena buat bikin janji untuk ketemu sama dokter. Ya, jangan kemana-mana, ikutin terus ya. Hampir jam 9:30, minta izin dulu sebentar keluar dari kantor karena harus ke farmasi, ke apotek. Kita akan jalan ke apoteknya di dekat rumah sakit Fatte Bene Fratelli, itu di belakang kompleksnya Samsung yang biasa kita bikin video sambil jalan kaki pulang dari kantor. Nah, kayak yang udah dijanjiin, hari ini gue mau share sedikit nanti tentang gaji pertama gue bikin video di YouTube. Tapi bukan buat channel yang ini. Jadi ada satu channel lagi namanya Strolling Around. Itu dimana gue bikin konten video tentang tips segala sesuatu tentang Milan. Gimana caranya buat sampai ke Milan dari bandara, naik bis apa, naik kereta apa, terus gimana caranya beli tiket buat naik transportasi umum di Milan. Karena di sini satu tiket itu bisa dipakai buat semua. Harus hati-hati di sini. Rambu lalu lintas juga cuma pajangan doang kadang-kadang. Mau nyebrang aja hampir kesundul ibu-ibu naik sepeda. Oke, kita nyebrang dulu. Apoteknya ada di seberang sana. Nanti habis selesai dari apotek, kita lanjut lagi ceritanya, gimana kelanjutannya, dan kita sharing, kita bagi-bagi pengalaman pertama gue dapet gaji dari YouTube. Ternyata nggak terlalu lama, lumayan cepet, sekitar 15 menit, nggak sampai kali 10 menit, 15 menit maksimum. Udah dicariin jadwalnya, udah dicariin yang paling deket karena kita di sini nggak punya mobil, jadi cari rumah sakit yang ada aksesnya ke metro, subway atau ke bis. Jadi udah dapet. Jadi di channel gue yang satu lagi, channelnya Strolling Around, itu akhirnya gue berhasil bikin monetisasi, dimonetize. Jadi gue selalu ngomongnya dimonetize, itu maksudnya dimonetize dalam bahasa Indonesia ya, dimonetisasi atau kalian berhak dapat uang dari YouTube. Nah jadi syaratnya kalian pasti udah tahu lah, standar. Jadi
1000 subscribers. Terus dalam waktu 1 tahun terakhir paling nggak punya 4000 watch hours. Habis itu kalian akan di screening sama YouTube-nya sendiri untuk melihat apakah konten kalian eligible atau enggak. Nah, berikutnya kalian juga harus connect sama AdSense. Nah, AdSense itu adalah platform iklannya Google. Jadi termasuk YouTube juga masuk dari situ. Nah, ketika di AdSense nanti ntar ada proses lagi, nanti ntar harus verifikasi identitas. Di situ kalian masukin semua, karena saya tinggal di sini, masukin semua data kependudukan di sini, termasuk alamat. Nah, ini proses yang agak lumayan panjang, agak lama, karena jadi ada sistem yang mereka akan mengirimkan sebuah surat ke rumah. Nanti ntar gue insert aja videonya suratnya kayak apa. Nah, di surat itu nanti ntar ada kodenya, kode rahasianya, di mana ketika kalian akan ngisi itu, kalian bisa lihat ada kode, nanti begitu terima, ntar kodenya terverifikasi. Berarti confirm bahwa kalian manusia beneran dan punya rumah, punya alamat gitu. Habis itu ntar nanti ada lagi verifikasi nomor rekening, dan Google akan kirim jumlah nominal tertentu, 1 euro sekian sen. Nah, nanti begitu masuk kalian harus verifikasi lagi di dalam AdSense itu. Nah, gitulah pokoknya prosesnya. Jadi udah itu selesai, kalian masukin jumlah nominalnya berapa euro, berapa dolar, atau berapa rupiah, berapa sen. Dari situ udah langsung tuh verified. Nah, udah verified, udah semuanya, alamat, identitas sudah verified, bank udah verified. Terus besoknya langsung terima uang? Enggak juga. Jadi sistem mereka bayarnya itu adalah mundur. Jadi kayak misalnya sekarang saya itu kan mulai dimonetize itu, Juli pertengahan, terus masuk September baru ada rekapnya. Jadi di September itu baru keluar rekap bahwa September itu baru keluar rekap. Jadi Juli Agustus itu digabung sama mereka. Jadi pertengahan Juli sama 1 bulan Agustus itu nanti entar baru keluar rekapnya itu di awal September untuk bilang bahwa oke, final segini sekian yang didapat dari iklan di YouTube kalian. Jadi kalian pasti tahu kalau misalnya ngecek itu semua statistik ada di namanya YouTube Studio. Nah, ini jumlah estimate revenue-nya gua tutup dulu ya, soalnya ini yang buat mendatang. Oke, jadi kanal gua namanya Strolling Around. Sekarang itu baru 1336 subscriber. Belum banyak, secukupnya aja. Kalau mau nambahin boleh banget. Views-nya, jadi ini di atas ini tampilannya adalah berdasarkan 28 hari terakhir, last 28 days. Channel analytics-nya, views itu ada di 29.400. Coba kita lihat detailnya. Nah, ini detailnya. Ini by the way gue ngobrol di pinggir selokan gini, mudah-mudahan nggak ada yang aneh-aneh ya. Ini viewsnya. Jadi ada beberapa spiking ini, kalau nggak salah harusnya di gara-gara gue bikin shorts waktu itu. Umumnya rata-rata per hari itu gue dapat views sekitar 800-an lah, kira-kira seperti itu gitu. Terus apalagi, nah ini real time dalam waktu 48 jam terakhir, dalam waktu 2 hari terakhir. Dalam waktu 2 hari terakhir itu gue dapat 1670, dan angka ini biasanya update terus per jam. Ini sekarang tuh kalau ngelihat statistiknya, enaknya pakai YouTube Studio itu kita bisa belajar habitnya penonton kita. Kalau penontonnya si Strolling Around ini biasanya ramenya di Sabtu, Minggu, Senin sampai Selasa. Nanti mulai hari Rabu sampai hari Jumat, Sabtu tuh anjlok tuh, turun. Nah, sumber traffic gua itu cuman dari beberapa video lama. Ini gue bikin video tentang gimana caranya naik kereta Malpensa Express dari bandara langsung ke stasiun Centrale, stasiun utamanya Milan. Sampai sekarang udah dapat sekitar 45,5 ribu viewers. Satu video ini aja dia udah generate
€52. Dan video ini udah lama, udah dari Agustus tahun lalu kalau nggak salah, dan baru mulai ikut dimonetize itu barengan sama channel ini mulai dimonetize itu pertengahan Juli. Jadi dari pertengahan Juli sampai sekarang Oktober awal itu dia udah bikin uang €52,46. Begitu jadinya. Nah, kita balik lagi ke dashboard ke depan. Nah, jadi ini estimated revenue ke depannya itu sekitar 88,84. Berarti berapa tuh kalau dirupiahin tuh? Nggak sampai 1,5 juta lah, kurang dari 1,5 juta gitu. Nah, untungnya ternyata cara YouTube ngitung CPM, pendapatan kita per 1.000 viewers itu beda-beda di setiap negara dan bergantung sama kontennya juga. Jadi kenapa gue bikin konten ini dalam bahasa Inggris dan mentarget turis-turis dari Amerika atau dari Eropa lainnya, karena sayangnya CPM kita untuk Indonesia itu termasuk yang rendah. Jadi ketika gue bikin konten ini per 1.000 view itu gue bisa dapat range-nya beda-beda antara €2 sampai €3 lah. Ada beberapa yang lebih. Nah, itu karena viewers gue banyak dari Amerika sama dari Eropa lainnya, dan dari Australia juga ada beberapa. Jadi cara kalian bikin konten itu nentuin siapa audiensnya, nentuin juga tayangnya kemana, iklannya apa, dan sedikit banyak nentuin juga jumlah pendapatan kalian. Nah, sekarang berapa gaji gue yang udah gue terima? Jadi ini hasilnya. Di bulan Juli pertama kali gue dimonetize itu di sekitar tanggal 12-an. Selama bulan Juli gue dapet €45,41. Terus di bulan Agustus gue dapet €72,6 gitu. Nah, Juli, Agustus, terus kita lihat sekarang September. Tapi September belum ditransfer. September itu agak mendingan karena September itu naik jadi sekitar €94,84. Hampir 1.600.000, kurang lebih 1,5 juta lebih sedikit lah gitu. Oktober baru mulai sekarang, kayaknya feelingnya nggak akan sebagus Juli, Agustus, September. Kenapa? Karena konten yang gue pakai di sini, konten yang gue publish di sini adalah konten traveling, which is automatically ketika musim liburan itu tinggi demand-nya akan konten ini. Dan di Milan itu musim panas Juli, Agustus, September itu puncak-puncaknya orang pergi liburan. Jadi memang banyak banget. Nah, gue udah nggak tebak sih, gue udah prediksi ngeliat dari data-data sebelum-sebelumnya. Oktober, November, mungkin nanti ntar akan menurun. Nanti ntar sekitar Desember itu akan balik lagi. Kalau menurut gue pribadi, ini project buat belajar lebih banyak mengenai audiens dan konten. Ya, gue kuliah komunikasi, tapi komunikasinya berapa ratus tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, mungkin udah basi, udah nggak kepake ilmunya. Nah, udah pokoknya gitu. Jadi gue belajar bikin, gue dikerubungin laler. Jadi gue belajar lagi gimana cara bikin konten, gimana cara ngatur konten, gimana cara ngedit video, banyak banget. Jadi kalau menurut gue yang didapat sekarang ya alhamdulillah cukup sedikit banyak bantu buat jajan, nabung-nabung. Dan kalau buat gue pribadi rencananya adalah gue data semua penghasilan yang gue dapat sekecil apapun dari AdSense-nya YouTube. Dari situ nanti ntar gue akan coba untuk invest balik, karena gue selalu pengen punya kamera yang mendingan. Ini kalau kalian lihat sekarang kamera gue kayak apa, nih gue videoin. Ini kamera yang gue pakai sekarang, ini udah patah nih. Jadi kita lihat coba dengan kamera tua ini Vini Palm, kamera merek nggak jelas. Tapi gue jadi penasaran dengan segala keterbatasan alat yang gue punya, gue bisa bikin apa? Gue bisa ngehasilin apa, dan gue bisa belajar apa. Itu yang paling penting.
Oke, ya udah. Jadi kalau kalian pengen tahu informasi lebih lanjut tentang Milan, kalian mau liburan ke Milan, pengen cari gimana caranya naik bis, naik kereta dari bandara ke kota Milan atau sebaliknya, atau gimana caranya muter-muter Milan naik sepeda, atau kalian tahu nggak sih ternyata dengan uang 2 euro 20 sen, nggak sampai 40 ribu, 30 ribu, 35 ribuan, kalian tuh bisa keliling Milan cukup dengan uang 35 ribu. Nggak percaya? Lihat, ada videonya. Atau kalian bisa pakai sepeda sepuasnya selama 1 jam, selama 3 hari cuman bayar 5 euro. Ada videonya juga. Ya udah. Jadi kalau kalian penasaran, mampir juga ke kanal yang satu lagi itu, Strolling Around. Oke. Gua sekarang harus pamit karena harus balik ke kantor nyari sepeda lagi. Makasih banyak udah nonton. Sehat semua, bahagia semua, sukses buat semuanya. Gue Ibnu Fajar dari Rantau Milan Vlog, pamit, sampai ketemu lagi nggak tahu kapan karena gue belum bikin video buat strolling around juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.